Shalom buat kita semua, sahabat-sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya datang percaya kita di dalam lindungan Tuhan dan pernyataan Tuhan. Saya akan percaya kita dalam keadaan sehat, tubuh yang kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua ayat keempat, yang mengatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang berjuang. Nah, dalam istilah berjuang tidak asing lagi bagi telinga kita pada kali-kali ini. Tetapi saat-saat ini sudah mulai pudar. Nah, di dalam video kali ini atau di dalam renungan firman Tuhan pada kali ini mengingatkan kita bahwa kita tetap atau kita harus berjuang seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Nah, jika ada kata berjuang, berarti seumur hidup dalam pelayanan adalah situasi atau kondisi berjuang. Nah, menurut kamus, berjuang memiliki arti bertempur, kerja keras, banting tulang. Nah, kamus mengartikan kata berjuang cukup luas, baik dalam situasi perang, dalam situasi aman, atau bisa dikatakan dalam situasi kerja keras. Tidak diam, tetapi dalam situasi kondisi yang memaksa seseorang harus berjuang. Kata berjuang berarti sedang melakukan sesuatu pergumulan yang begitu rupa untuk merebut atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita harus berjuang melewati hari-hari, menjadi berkat bagi orang lain, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk itu kita harus tetap berjuang melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita perjuangkan bisa tercapai. Nah, pernahkah sepanjang hidup saya dan saudara sampai hari ini berpikir untuk mau melayani Tuhan secara full time, mempersembahkan hidup, mau melayani Tuhan sepenuh waktu? Mungkin terlintas di pikiran, saya mau melayani Tuhan karena hidup saya persembahkan sepenuhnya mau melayani Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak hanya memakai seragam lengkap. Demikian halnya dengan kita sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita bukan hanya untuk diketahui orang bahwa kita adalah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, tetapi apa hasil dari kita atau hidup kita yang sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk mau menjadi pelayan Tuhan, yang mau berjuang untuk mau memberitakan Injil Tuhan di mana pun berada. Yang dituntut di situ adalah hasil dari pelayanan, hasil dari pemberitaan Injil.
Seorang hamba Tuhan harus memiliki kualitas hamba Tuhan tanpa dituntut. Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita perjuangkan di sini? Kita harus memperjuangkan iman pribadi. Maksudnya ialah bukan memperjuangkan kepentingan pribadi, melainkan pergumulan iman kita secara pribadi. Perjuangan iman sebagai orang yang percaya membutuhkan ketaatan. Kita beriman kepada Tuhan, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat mengerjakan segala pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai pekerjaan Tuhan. Hal ini akan terjadi kepada semua pribadi, entah itu dia melayani secara full time atau bukan. Kualitas iman kita akan nampak atau akan diwarnai ketika kita melayani di dalam berbagai hal. Pelayanan dapat terbengkalai karena kita tidak sedang berjuang. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan pelayanan karena mungkin dia tidak nyaman dalam pelayanan tersebut, maka dia mau meninggalkan tempat pelayanan dan tidak mau lagi melayani. Oleh karena itu adalah berbahaya bagi seorang hamba Tuhan jikalau terlalu banyak waktu untuk menganggur. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya atau hidup kita untuk mau melayani Tuhan, tetapi tidak mau menyampaikan Injil kebenaran Tuhan, terlalu banyak mengulur waktu, itu membuang-buang waktu yang sia-sia. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita. Ini harus kita jalankan, memberitakan Injil di mana-mana, supaya orang yang belum pernah mendengarkan Injil Kristus lewat kita, mereka bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kita harus tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Kita harus teguh, apapun goncangan yang kita hadapi, iman kita tidak goncang. Apapun tawaran dunia yang ditawarkan kepada kita, iman kita tidak tergoncang, karena Injil firman Tuhan sudah tertanam di dalam hati kita, karena kita beriman kepada Tuhan. Dan jangan mau digeser dengan pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang tidak dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus yang telah menjadi pelayan. Kita tahu cerita Paulus, di mana dia mau melayani Tuhan, berbagai hal dia hadapi dalam melayani Tuhan, ada penolakan atau apapun. Kita tahu cerita Paulus, misi Paulus, baik misi yang pertama, misi yang kedua, dan misi yang ketiga. Kita tahu cerita latar belakang Paulus, di mana dia bukan seorang Kristen, di mana dia dulu adalah seorang yang tidak percaya Kristus. Tuhan Yesus tidak terbangun dengan angin ribut yang begitu besar dan perahu yang hampir penuh dengan air, tetapi ia terbangun karena murid-murid yang berteriak. Angin ribut tidak mampu membangunkan Tuhan, tetapi iman kita yang berseru kepada Tuhan
mampu membuat Tuhan melakukan apa yang Ia sudah janjikan. Nah, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab semua seruan kita, karena kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya mau melayani Tuhan. Karena iman kita, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10, saudara-saudaraku, bersungguh-sungguhlah, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin tinggi. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, inilah yang harus kita pikir. Apakah seorang pelayan, apakah saya dan saudara itu terpanggil menjadi pelayan Tuhan atau bukan? Karena banyak anak Tuhan yang meninggalkan tempat pelayanan dan tidak mau melayani Tuhan. Nah, kata lain dari berjuang adalah sungguh-sungguh. Nah, kita harus bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan sesuatu yang ingin kita perjuangkan. Ketika kita berjuang berkenan di hadapan Tuhan, berarti hidup rohani kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa, dan ini mutlak harus dilakukan. Jika kita sendiri tidak berusaha untuk bertumbuh menjadi dewasa, kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain dalam hal pelayanan rohani. Sia-sia pelayanan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih sangat muda ketika menjadi hamba Tuhan. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mentang-mentang kita orang muda dianggap rendah, jangan. Kita harus tetap mempertahankan bahwa kita ini bisa melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetap berjuang berarti kita tahu sudah menyambut panggilan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan seperti saya bersekolah di teologi, menjadi hamba Tuhan yang masih dididik menjadi pelayan Tuhan, menjadi yang terbaik, menjadi luar biasa untuk memenangkan jiwa yang belum pernah terdengarkan kabar baik tentang firman Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar apapun, dan tidak boleh ada sesuatu yang mencermati kita, karena kita sudah tetap mau melayani Tuhan seumur hidup. Ada saat-saat di mana Tuhan akan membuat kita seolah-olah tidak lagi menemukan panggilan, dan itu banyak terjadi di mana-mana. Mereka akan meninggalkan pelayanan, baik meninggalkan pelayanan maupun tempat pelayanan, baik meninggalkan pelayanan sebagai hamba Tuhan maupun meninggalkan pelayanan di mana dia melayani. Siapapun dia akan mengalami hal seperti ini. Berhenti melayani bisa diistilahkan adalah istirahat. Pelayanan adalah perjuangan dan pengorbanan. Kita harus berjuang dan berkorban. Bukan tempat untuk memamerkan kemampuan.
sini tidak penting kepandaian, di sini tidak penting kemampuan. Kalau tidak ada rasa ingin berjuang dan berkorban. Tetapi pelayanan adalah perjuangan dan pengorbanan. Sebagai anak-anak Tuhan dan pilihan Tuhan, kalau kita sudah ingin melayani Tuhan, memperjuangkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita harus pergi ke daerah yang belum terjangkau pemberitaan firman Tuhan. Kita harus bergumul dan berjuang. Bagaimana caranya supaya saya bisa ke sana untuk mereka yang belum pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak bentuk peristiwa yang menjadi faktor penyebab yang sangat masuk akal mengapa kita mau meninggalkan pelayanan maupun tempat pelayanan. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan tempat pelayanan, mungkin dia tidak nyaman dengan lagi tempat pelayanan di mana dia mau melayani. Mungkin gembalanya tempat pelayanan itu kurang ramah, mungkin dia mungkin di tempat pelayanan dia itu terus dia mengerjakan semuanya sesuatu, menyiapkan gereja dia, mempersiapkan segala alat musik dia, menyapu dia, makan masak pun di paspari pun dia yang melakukan. Mungkin dia dari situlah kita diuji, apakah kita sanggup melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan atau pelayan Tuhan. Nah, dari situ kita diuji apakah kita sanggup melakukan seperti itu. Orang tidak menangkap bahwa sesungguhnya Tuhan menghadirkan situasi seperti itu agar kita dapat menemukan panggilan kita di situ. Kalau kita tidak kuat dalam melewati hal-hal tersebut, berarti panggilan kita bukan di situ. Sebagai hal seperti itu, supaya kita menyadari jika kita masih bisa melayani di situ. Bukan karena kita mampu dan kuat, tetapi justru Tuhan mau memperlihatkan bahwa batas kemampuan kita sampai di situ. Tuhan mau menunjukkan bahwa kemampuan dan kekuatan kita tidak ada artinya jika kita masih bertahan sampai saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang sakit aja berjuang supaya dia cepat sehat. Masa kita sebagai pelayan Tuhan tidak berjuang untuk terus memberitakan Injil ke semua orang? Kita harus menjalankan amanat agung Tuhan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan situasi dan kondisi atau orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita jangan mudah terpengaruh dengan hal seperti itu. Kita harus mempunyai optimis bahwa kita harus berjuang demi pelayanan Tuhan. Sebab yang kita layani bukanlah manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kita melayani karena Tuhan terlebih dahulu melayani untuk kita. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, tanggung jawab kita meneruskan
pelayanan Tuhan melalui pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Tetapi banyak orang tidak sampai pemahamannya sampai di situ. Oleh karena saya imbau kepada kita semua, kita tetap berjuang. Dan ada statement saya dengar ini kepada teman-teman saya, menurut saya ini cukup sangat luar biasa. Statementnya begini, lemah boleh, menyerah jangan. Lemah boleh, menyerah jangan. Kita boleh lemah, tapi menyerah tidak boleh. Karena masih ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Yang sudah kita emban atau kan yang sudah ada tugas yang ditimpakan atas kita harus selesaikan dengan baik. Pakailah kalimat ini untuk saling menguatkan baik di antara sesama kita anak-anak Tuhan maupun orang percaya lainnya. Kita harus menyampaikan kabar Injil. Kita harus menjalankan amanat agung Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Demikianlah video dalam penyampaian tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk melebar luaskan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.